juga. Nah, jadi bagian chapter 4 dari buku Garcia ini diskusinya tentang circuit switching. Itu sebenarnya problem yang dihadapi di dalam jaringan sentral telepon yang lama ya. Bagaimana mengkoneksi panggilan telepon dari user yang satu ke user yang lain ya. Dan engineering yang dihadapi seperti apa begitu ya di dalam jaringan circuit switching yang cukup kuno itu ya. Eh, nah, kalau kita zaman dulu sekali ya, central telepon itu isinya orang. Jadi orang ada panggilan masuk, terus ada orang yang duduk di panel, colokin kabelnya supaya telepon di rumah yang satu dan telepon di rumah yang lain terkoneksi gitu ya. Eh, di daerah-daerah mungkin ya zaman sekarang sih nggak ada sih. Tapi zaman dulu waktu di kota udah pakai central telepon, pakai mesin, di daerah kadang masih ada central telepon manual. Nah, problemnya adalah kalau kita mau koneksikan semua titik ya secara apa semua terkoneksi kepada semua ya, maka tiba-tiba kompleksitas switching kita meningkatnya kuadratis ya. Karena kalau saya punya titik N harus terkoneksi dengan sejumlah titik N yang lain, maka saya jadinya punya matriks N kuadrat gitu ya. Dan ini apa ekspansi kompleksitas yang tidak disukai ya karena kalau 100 kali lebih banyak jumlah usernya maka 10.000 kali meningkat kompleksitas switchingnya gitu ya. Sehingga orang mulai mengembangkannya ini nih. Ini adalah eh, space division switching. Jadi kalaupun di sebelah sini masuk ada N, lalu di sebelah sini juga mau terkoneksi lagi dengan N. Saya nggak mau punya matriks yang kayak gini N kuadrat. Saya kasih layer lagi di tengah dan apa switch di tengah ini bisa di-share ya dan switchnya punya konfigurasi seperti ini ya. Ini matriks ini N kali K ya. Jadi inputnya N, keluarnya K. Lalu di sini ada sejumlah K di tengah-tengah apa switchnya ini ya. Ini kotak pertama, kotak kedua sampai kotak ke K yang besarnya N besar slash N kecil ya. Lalu dari yang 1 sampai K ini nanti keluar ke daerah output yang besarnya matriksnya K kali N ya. Jadi N kali K terus N per N kecil terus di sini keluarnya K kali N lagi. Dengan kata lain eh, switch yang apa panggilan yang masuk ini saya bisa oper baik ke kotak ini maupun kotak ini. Yang mana yang lagi kosong bisa take call-nya gitu ya. Tapi nggak harus redundancy-nya sebanyak itu sehingga nggak terjadi blocking sama sekali. Kalau kayak gini kan eh, nggak terjadi blocking sama sekali kecuali ya memang ujungnya sedang sibuk ya sehingga nggak bisa ditelepon. Kalau ini gini bisa blocking nih. Kalau yang di tengah ini penuh, ada panggilan masuk, di tengahnya udah penuh, keblok dia. Dapat nada sibuk. Ya. Jadi engineeringnya kalau di dalam circuit switching telepon kabel kuno ya adalah bagaimana membuat nada sibuk itu cukup rendah sehingga seluruh jaringan di kota itu bisa mengkoneksi user dengan cukup baik. Seberapa resource-nya? Tapi kita nggak mau resource yang mahal ini gitu ya, sehingga teknik membuat apa switchingnya supaya jalan tapi sharing sehingga lebih murah. Itulah yang dikerjakan itu untuk membuat blocking probability itu jadi lebih rendah gitu ya. Nah, pakai yang semacam ini ya, tingkat apa kompleksitas itu meningkatnya tidak n kuadrat ya, melainkan meningkatnya itu faktornya n per n kecil kuadrat. Ya sehingga bisa kita atur-atur nih n kecilnya mau mau berapa gitu ya, sehingga nggak mesti kompleksitasnya naiknya n kuadrat ya. Lalu konfigurasi ini juga belum tentu bersifat non-blocking ya. Kalau K kecilnya lebih kecil dari n kecil, semua K jalur terpakai ya. Jadi ini kotak yang di tengah ini sibuk semua, koneksi masuk ya kena blocking gitu ya. Tapi bisa ada sih konfigurasi jumlah K dan N yang bersifat non-blocking kalau K-nya sama dengan 2N minus 1. Bisa tuh non-blocking ya. Ya artinya kalau kita memang mau desain non-blocking, jumlah switch-nya lebih banyak aja gitu K-nya ini ya. Tapi kalaupun enggak, berarti kita lebih hemat.
Cuman artinya nanti yang dapat nada sibuk presentasinya lebih besar aja. Tapi kita tidak hidup dengan kompleksitas n kuadrat, melainkan bisa diminimalkan dekat ke eh, n per 2 kuadrat. Ya, jadi ini cukup menguntungkan begitu ya, karena apa eh, pertumbuhan cross points-nya dengan konfigurasi seperti itu dekat dengan n pangkat 1,5 dan ini lebih kecil daripada n kuadrat gitu ya. Jadi udah untung sebenarnya switch-nya, tapi blocking probability-nya tetap rendah ya. Nah, belakangan waktu zaman digital ya membuat time division switching ini lebih gampang karena data digital itu bisa disinkronisasi dan punya pulsa-pulsa denyut yang bisa diatur setiap millisecond dan sebagainya gitu ya. Sehingga saya bisa punya time slot yang saya atur. Oh, kalau time slot yang A ini untuk user A ya, time slot B untuk user B, terus bisa gantian dengan cepat gitu ya. Sehingga terjadi switch juga, tapi switchingnya sebenarnya di dalam waktu. Gantian itu, tapi karena gantiannya sangat cepat ya nggak berasa begitu ya, karena datanya toh udah digital begitu ya. Nah, belakangan yang space switching ini bisa dikombine dengan time switch, terus ada komponennya dari space switch yang besar ini, blok-bloknya dibuatnya dengan time switching. Kita jadi mulai mulai dikombinasi setelah zaman digital itu makin makin ampuh ya sistem digitalnya gitu ya. Nah, untuk signaling telepon di sini Garcia juga menceritakan sedikit ya soal signalingnya karena eh, jalur untuk kita dial itu berbeda dengan jalur suaranya begitu ya. Sehingga transport network ini untuk sinyal suaranya begitu dialingnya ini signalingnya udah jalan. Ya karena signaling itu eh, sebelum ngomong harus jalan duluan dan eh, memilih jalur ini ya yang disediakan nanti terus untuk suaranya. Begitu ya. Jadi signalingnya lewat jalur lain ya sebenarnya ke arah sentral teleponnya eh, sehingga ada sistem khusus untuk signalingnya itu ya. Nah, terus ini kalau mau dilihat layeringnya ya dibandingkan dengan 7OC layer jaringan telepon itu jadi seperti ini ya ada message transfer part level 1, level 2, level 3 ini setara dengan physical layer, data link layer, dan network layer. Terus bagian atasnya ada telepon user part, ada TCAP, dan seterusnya gitu ya. Jadi cenderung sebenarnya layernya juga cuma 4 ya, 3 yang bawah mirip, lalu yang bagian atas ini banyak overlap sih ya. Ya dan kebayang karena kan kebutuhan untuk yang spesifik sekali aplikasi seperti internet dan sebagainya. Ini 7OC layer kan berkembangnya dengan logika internet gitu ya. Ini telepon kabel ini kan teknologi yang lebih dinosaurus ya. Terus ya kalau mau di apa petakan bagian yang atas ini untuk kebutuhan jaringan telepon biasa aja lebih nggak relevan gitu ya. Jadi banyak overlapnya. Tapi yang bawah-bawah gini yang dekat ke physical, dekat ke switching ini masih masih relevan ini gitu ya. Nah, lalu ini ada deskripsi tentang E1 dan sebagainya. Ini apa berapa besar channelnya itu diperinci di apa kuliahnya yang sesinya Pak Henry itu tadi tentang SDH Sonet itu ya. Sebenarnya koneksinya di central telepon seperti apa kalau lewat fiber optik. Nah, lalu sebenarnya engineeringnya kita tuh berusaha menghitung sesuatu yang disebut blocking probability. Ya, jadi untuk perhitungan blocking probability ini parameternya apa yang mesti kita hitung adalah berapa banyak panggilan yang datang per second, ya ini lambda. Lalu setiap panggilan itu lamanya berapa lama, ya dan ini apa satuannya ini Erlang ya, berapa seconds per panggilan gitu ya. Nah, kalau kita tahu seberapa sering probabilitasnya panggilan itu datang, lalu setiap panggilan itu berapa lama, kita bisa menghitung ya switch yang kita sediakan itu blocking probability-nya berapa gitu ya. Sehingga ya iya sih di kota tertentu ada central telepon pastilah kita kadang-kadang dapat nada sibuk gitu ya. Nah, cuman kalau nada sibuk kita di bawah sekian persen kita tekan gitu ya
Kalau 90% lebih kita nyambung gitu ya, ya orang masih bisa mentolerir ya bayar ke apa perusahaan telepon itu gitu. Tapi kalau 50% saya kena blocking gitu ya, ya orang marah ya karena berarti switch-nya akan sangat kurang gitu ya waktu di engineering. Terus masa kalau mau telepon eh, separoh kemungkinannya saya bakal kena blocking nada sibuk gitu ya. Ya itu nggak bisa jualan ya kalau kayak gitu ya. Nah ini ada beberapa rumusnya yang well known ya untuk menghitung blocking probability ya. Dihitung dengan rumus Erlang B. Ini saya kutip aja di sini ya, tapi lengkapnya ada di Garcia. Nah yang interesting juga ya adalah ini. Ini pertanyaannya adalah kita perlu menyediakan seberapa banyak jalur ya, number of trunks. Lalu blocking probability kita jadi berapa ya? Logikanya adalah kalau makin banyak jalur komunikasi kita, blocking probability kita turun begitu. Eh, dan juga ada parameter ini overload ya. Ini artinya seberapa banyak panggilan sih sebenarnya gitu ya. Kalau panggilannya makin banyak ya dibanding satu, kalau overloadnya 10, ya blocking probability-nya lebih tinggi ya. Tapi kalau kita sediain jalur komunikasi lebih besar, ya nanti dia tetap blocking probability-nya turun ya. Tinggal ini kelihatan kalau 0,01 ya, berarti kan 1/100 berarti 99% lebih panggilan itu akan go in gitu ya. Cuman 1% doang blocking probability-nya itu sih bisa ditolerir gitu ya. Cuman kalau mau makin rendah lagi, ya berarti harus lebih banyak lagi jalur yang disediakan gitu ya. Terus ada tabel ini nih, 4.2 ya. Permasalahan lainnya adalah kita mau ya terang kita itu oke, kita jaga blocking probability-nya 1% misalnya. Karena 1% itu yang bisa diterima, karena 95% panggilan itu nyambung, oke lah pelanggan itu puas ya. Tapi kalau kita nyediain terang at 1% begitu ya, load-nya itu apa kecil ya, maka utilization saya rendah. Ya karena kan panggilan jarang, tapi kan kita harus jaga blocking probability-nya itu 1%. Eh, Terus kebanyakan terang kita jadi nganggur gitu ya. Tapi kalau load kita tinggi ya, load kita sibuk gitu ya, terus kita sediain terang itu di jumlah tertentu yang cukup untuk 1%, utilization kita naik. Ya sampai level tertentu, misalnya kalau loadnya 100 ya, utilization-nya bisa 85%. Ya, jadi makin sibuk jaringan makin bagus karena pipa kita bermanfaat gitu ya. Sama kayak hotel lah ya. Kalau hotel itu terlalu banyak kamar kosong ya lama-lama bangkrut hotelnya gitu ya. Kita mau kamar itu penuh, tapi jangan sampai orang kalau mau pesen selalu nggak dapet kamar, seringnya nggak dapet kamar gitu ya. Berarti kan kurang ya kamarnya gitu. Ini problem engineeringnya kayak gini ya. Dan kita lihat ya misalnya kalau loadnya 3 ya, terang yang harus disediakan 8. Tapi kalau loadnya 9 ya, misalnya jadi loadnya 3 kali lipat ya, terang yang harus disediakan bukan 3 kali lipat dari 8 tuh, cuma 17. Ya jadi makin makin tinggi load, kita makin efisien sebenarnya. Nyediain terangnya itu bukan sekian kali lipat ya, lebih rendah. Lalu utilization kita makin tinggi ya. Jadi kita mau sebenarnya jaringan kita itu cukup sibuk. Terus kita tinggal jaga hitungan blocking probability supaya memenuhi syarat 1% ini gitu misalnya. Ya, dan kita hitung supaya terang yang kita sediakan itu cukup. Ya. Nah, jadi sebenarnya yang kita engineering itu network capacity-nya. Berapa banyak sih panggilan yang kita bisa terima dengan terang yang kita sediakan pada blocking probability 1% gitu misalnya. Nah, masalahnya adalah ada bisa event-event tertentu ya di mana network kita itu overload. Misalnya terjadi bencana ya pernah merasain nggak lagi gempa besar atau apa tiba-tiba nelpon siapa aja nggak bisa gitu misalnya itu problem tersendiri itu ya karena pada saat yang bersamaan semua orang mencoba nelpon semua orang. Tapi kan padahal terang yang disediakan tuh nggak pernah cukup untuk kalau semua orang nelpon semua orang gitu ya ada call probability tertentu yang logikanya disusun dan lain sebagainya sama kayak rumah sakit sih ya juga ya emergency room itu sebenarnya ya
nggak mungkin disediakan kapasitasnya mengasumsikan satu kota sakit ya. Itu nggak mungkin punya begitu ya. Tapi kalau terjadi wabah kayak COVID gitu, yang ditakutkan orang kan itu ya, rumah sakit itu kolaps karena semua orang sakit terus memenuhi ICU, terus ICU-nya kan didesain untuk kondisi normal ya, di mana orang kalau sakit ya bukan wabah pandemi gitu ya. Eh, Makanya logika lockdown dan lain sebagainya itu untuk memperlambat supaya hospital itu nggak broken gara-gara desain kapasitasnya itu tidak untuk menghandle wabah begitu ya. Nah, jadi kalau network capacity-nya lewat ya, ini masalah tersendiri ini sehingga operator telekomunikasi ya harus selalu punya semacam eh, emergency approach ya. Juga misalnya kalau ada eventnya, ada pertandingan sepak bola besar, ya terus tiba-tiba kan ribuan orang hadir di lapangan bola, BTS tertentu jadi overload ya. Terus terus mau apa gitu ya. Nah, itu operator seluler tuh harus bisa berespons ya terhadap kebutuhan yang naik karena sebab tertentu, terutama kalau bisa diprediksi. Kalau bencana agak susah ya. Kalau bencana, kalau memang terjadi terus tiba-tiba jaringan telekomunikasi itu kolaps karena blocking, itu mungkin orang masih bisa memaklumi ya. Tapi kalau bisa di plan, terus dia nggak punya approach untuk mitigasi ya, nah itu jadi masalah sih. Ya. Bahkan zaman dulu waktu modus kita kirim SMS ya, kalau hari raya SMS tuh bisa nggak nyampe tuh. Jadi ngucapin selamat tahun baru atau apa gitu ya. Kita berasanya kirim, tapi kan semua orang ngirim juga ya, selamat tahun baru, terus di udara ada yang hilang, ya nggak ada yang tahu gitu ya. Dan itu ada pernah kalau bapak-bapak lihat di perpustakaan mungkin 10 tahun atau belasan tahun yang lalu ada yang mahasiswa skripsi nge-track itu. Berapa banyak sebenarnya SMS yang hilang, dia caranya adalah membombardir udara ya, stasiun BTS tertentu gitu ya, terutama juga di hari raya dan di hari normal gitu ya, terus dia ngitung berapa banyak yang hilang gitu ya. Ya hilang tuh. Masalahnya kan kita beli produk ya, terus kita bayar, tapi nggak pernah nyampe produknya gitu ya. Itu seberapa parah, terus dia bandingin beberapa operator gitu ya. Nah, jadi ini ada engineering tersendiri juga untuk problem khusus begitu ya. Nah, saya rasa itu ya di bagian akhir di sini ada sedikit ulasan tentang telepon seluler. Ini model struktur untuk berbagi frekuensi yang bentuknya sel ya. Ini tipikal sekali ya. Setiap BTS ini yang nomor satu ini memakai frekuensi yang sama dengan nomor satu yang lain ya. Sehingga kalau kita bentuk pola kayak ubin begini yang memakai frekuensi yang sama, jaraknya bisa kita atur supaya agak jauh dan tidak interferensi ya. Ini pola tujuh apa 7 warna semacam ini bisa juga ada pakai pola yang lebih banyak ya ubinnya. Nanti jaraknya bisa lebih jauh sih kalau kita butuh planning, frekuensi planning yang semacam itu gitu ya. Nah, waktu lagi zaman 3G, karena sistemnya CDMA itu ada ambisi ya bahwa frekuensi reuse faktor itu satu aja. Untuk semua ini kita pakai satu frekuensi aja karena setiap BTS itu bisa dipisahkan berdasarkan coding. Pada kenyataannya nggak bisa sih. Pada kenyataannya ada interferensi itu ya antara, karena mancar di frekuensi yang sama cuman bedain coding, tapi coding itu kan juga nggak sempurna ya. Jadi kalau kita paksa frekuensi riusnya satu, nanti ada interferensi-interferensi yang nggak bisa tertangani dengan baik. Jadi frekuensi rius yang semacam ini tuh, pola yang semacam ini terus menerus muncul dan menjadi logika yang standar di sistem seluler kita ya. Terus ini ada jaringan GSM yang standar seperti ini ya, BSS koneksi dengan MSC ya, Mobile Switching Sensor, terus koneksi dengan PSTN ini ke arah telepon kabel, lalu koneksi dengan berbagai tempat penyimpanan data ya, misalnya home location register, equipment identity register yang mengidentifikasi setiap mobile user begitu ya. Kalau dia sebenarnya terkoneksinya ke
operator yang mana, di lokasi yang mana, dan seterusnya. Dan MSC ini bisa mengatur perpindahan ya. Kalau usernya bergerak, dia pindah ke BTS yang lain, si MSC ini nih yang jadi otaknya dan melakukan switching ya, sehingga mobile usernya bisa pindah ke BTS yang lain, komunikasinya nggak terputus gitu ya. Ini konfigurasi standar ya kalau di sistem GSM. Basically semua telepon seluler yang turunan-turunannya melakukan hal yang kayak gini sih. Cuman air interface ke udaranya ini yang sering berubah untuk mengatasi berbagai gangguan multipath channel yang ada di udara ya. Jadi 3G pakai CDMA, 4G belajar dari sejarah 3G nggak mau lagi pakai CDMA, pakainya OFDM karena OFDM lebih bagus menangani gangguan-gangguan di udara untuk bandwidth yang besar. Lalu 5G itu basically masih OFDM dasarnya, jadi nggak ada perubahan sangat drastis ya di air interface ya. Tapi perubahan yang terjadi adalah main di frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi, puluhan gigahertz, supaya bandwidthnya lebih besar, supaya kecepatannya lebih tinggi, bitrate-nya. Begitu ya, karena logikanya adalah saya untuk 5G mau punya aplikasi-aplikasi yang nggak boleh ada delay. Misalnya yang tipikal selalu dibicarakan orang mengoperasi jarak jauh ya untuk surgery begitu sehingga nggak boleh ada delay, bandwidthnya harus luar biasa besar, terus harus menempati frekuensi-frekuensi baru itu yang di puluhan gigahertz itu begitu ya. Nah, tapi apakah 5G booming? Tampaknya agak slow ya karena pandemi ya. Lalu apakah aplikasi yang dibayangkan orang itu seperti remote surgery itu booming juga? Tampaknya juga lebih lambat daripada yang dibayangkan orang sehingga operator-operator 5G di seluruh dunia mungkin agak kesulitan jualan juga sih. Karena use case-nya itu masih kurang berhasil crossing the chasm ya kalau mau kita bilang pakai teori bisnis ya. Nah, itu materi kita. Di bawah ada beberapa pertanyaan. Bapak-bapak welcome untuk posting pertanyaan yang lain ya. Pertanyaan-pertanyaan ini boleh direnungkan untuk coba dipikirkan sih. Ya. Ada komentar? Pertanyaan? Pernah belajar di kuliah yang lain soal circuit switching, soal blocking probability? Pernah dikit sih. Di mana? Dasar telekomunikasi. Eh, Selanjutnya semua PR mas. Sistem define radio atau Bukan. Eh, sistem komunikasi digital loh. Ya SKD SKD. Oh, sistem komunikasi digital. Iya, iya, iya. Di buku Garcia ini aja circuit switching ini cuma satu chapter ya di tengah tumpukan chapter yang begitu banyak. Jadi memang secara teknologi makin tergusur ya karena telepon kabel itu juga makin tidak diminati ya. Tapi telepon seluler itu eh, mewarisi banyak problema engineering yang berasal dari telepon kabel. Soalnya telepon seluler itu berevolusinya gayanya circuit switching ya. Karena kan kalau kita telepon basically kalau pakai telepon seluler tetap dial di sono ngangkat terus ngomong ya. Kecuali kita pakai apps ya yang jalannya via internet gitu ya. Nah, itu baru paket switching tuh IP-nya jalan ya. Kalau kita melakukan panggilannya lewat WhatsApp call, nah itu basically sebenarnya eh, jalurnya jalur internet ya. Tapi kalau kita manggilnya lewat 3G atau 4G voice gitu ya. Nah, itu logikanya masih circuit switching tuh. Tapi makin lama mungkin makin kurang diminati ya. Karena orang nelpon sekarang ya pakai WA ya kebanyakan ya. Malah ya nggak pakai jalur 4G-nya secara langsung juga gitu. Jadi memang teknologi itu makin tergusur. Tapi apa konsep berpikir engineeringnya jangan-jangan walaupun telepon kabelnya mati nanti ada problem lain yang punya kemiripan ya sehingga teknik-teknik atau kemiripannya itu bisa menolong kita untuk berpikir kalau kita ada problem yang mirip seperti itu sih. Makanya mau nggak mau perlu kita diskusikan juga circuit switching walaupun teknologinya makin lama makin usur dan tergusur pelan-pelan ya. Tapi ya kita bicarakan lah biar tahu juga gitu. Hmm. Iya, tapi kalau udah pernah di tempat lain mungkin ini juga semacam ini ya.
penyegaran aja supaya refresh dan ingat lagi. Tipikal pertanyaan-pertanyaan kalau yang muncul di ujian misalnya eh, biasanya ke arah konsep-konsep dasar ya. Satu Erlang itu apa sih? Gitu ya. Terus gimana? Kenapa kita bisa ngitung probability, apa blocking probability gitu ya? Eh, nah, hal-hal semacam itu supaya apa? Nempel di intuisi kita dan menjadi apa? Refleks logika berpikir kita sih. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Bapak jangan lupa posting pertanyaan ya di apa ruang-ruang yang udah tersedia. Simply latihan olah otak ya. Siapa tahu nanti pas lagi ujian lisan hal-hal itu jadi teringat kembali dengan lebih mudah ya. Thank you Bapak yang udah bergabung malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan.